sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah untuk sama-sama kembali menghadiri kewajiban kita sholat subuh di Masjid Al-Ikhlas di Sidorong ini. Mudah-mudahan dengan melangkahnya kita ke tempat ini, berjalannya kita ke masjid ini, segala hajat daripada hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit di antara kita, cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan pembicaraan kita mengenai mabahats shaum, pembahasan dalam berpuasa, wa fi fadli syahr Ramadan, dan masih dalam keutamaan bulan Ramadan. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam, Ramadhanu ila Ramadhana wal jum'atu ila al jum'ati was salatu ila salati mukaffaratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam bersabda di dalam sebuah hadis bahwasanya bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang akan datang, wal jum'ah ila jum'ah, Jumat, hari Jumat ke hari Jumat yang akan datang, wassalah ila sholah, dan waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang akan datang berikutnya adalah mukaffaratun, sebagai penghapus daripada dosa-dosa kita, idza tunibatil kabair, selagi kita menjauhi daripada dosa-dosa besar. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya sumia Ramadana, dinamakan bulan Ramadan itu bulan Ramadan, indama wada'a Arabi li ismu sahar, ketika orang Arab hendak meletakkan nama daripada nama-nama bulan, waqafa, kemudian bertepatan di bulan tersebut, di bulan Ramadan tersebut, siddatul har, hari yang sangat panas. Asal Ramadan itu Ramadan, panas, jadi dinamakan bulan Ramadan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya di bulan tersebut dinamakan Ramadan karena dibakarnya dosa-dosa umat Nabi Muhammad sehingga tidak tersisa lagi dosa-dosanya, lalu dinamakan Ramadan tadi, saking besarnya. Jadi menurut hadis ini ada nangkawa menghapus dosa daripada dosa-dosa kita. Mulai waktu ke waktu, mulai zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, itu apa? Mukaffaratun tadilah, penghapus daripada dosa-dosa kecil kita yang sifatnya jam-jaman. Mulai maghrib, mulai subuh menghadap zuhur misalnya, kita ada melakukan dosa-dosa kecil. Nah, selagi syaratnya kan idza jtunibatil kabair, selagi kita kadang mengerjakan dosa besar, tali hati aurat kurang kah, mbah tuh mulai zuhur ke asar karena ulah ka pasar wade, ada tali hati bibinian nang kada pakai kerudung kah, ada taan kurang kah misalnya, itu dosa-dosa kecil dapat dihapus dengan sholat. Nah, kemudian Jum'ah ilal Jum'ah, sholat Jumat ini dengan Jumat yang lainnya penghapus daripada dosa-dosa kecil juga. Di antara dua Jumat, bila Jumat ini ada melakukan dosa, di Jumat kena sembahyang insya Allah terhapus dosanya. Kayak itu juga bilanya ada terhapus di sini, bilanya masuk bulan Ramadan ini ke bulan Ramadan kaina, kita berpuasa di bulan Ramadan kaina, dapat menghapus daripada dosa-dosa kecil kita. Nah, itu arti daripada pahaman daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Dulu dikatakan ada seorang penjual kurma tamar, penjual kurma, ketika sedang berdagang di pasar di zaman Nabi Muhammad SAW, ja'at imra'atun ilaihi, datang seorang perempuan kepadanya, hendak menukar kurma. Nah, sekalinya bibinian bungas orang Arab. Nah, orang Arab itu hidungnya mancung, ada kayak hidung kita mancungnya. Lah hidungnya mancung ke dalam, ditanya mancung bungas bote.
Jadi ada hasrat ketertarikan si tamar tadi, penjual kurma tadi, lalu dipadahkannya lawan bibinian tadi. Amun jika hendak kurma yang bagus deh dari emparan sini, adanya di mana? Adanya di dalam. Oh kayak itu aja bibinian tadi. Akhirnya masuk bibinian ke dalam tokonya tamar tadi, penjual kurma. Sampai di dalam, nang laki-laki digoda oleh iblis kalah, kayak itu juga bibiniannya digoda oleh iblis kalah juga. Akhirnya terjadilah sesuatu hal yang diinginkan, tapi kada zinah lah, mungkin mukabalah kah, saling mencium kah, bersentuhan kah, nah tanpa zinah. Nah akhirnya menyesal, takajud, beristighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, tagawi maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Capat orang bahari itu langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, irtakabtu jarimah, aku tagawi dosa ya Allah. Nah, adakah penghapusnya gesan aku? Adakah penghapusnya ya Allah? Ya Rasulullah, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ulun tagawi dosa. Adalah nak mau menghapus dosa ulun ini. Nah, dosa kecil tadi lah, tanpa zinah tadi, bejejel payan lah misalnya di dalam situ. Nah, bejiuan lah. Nah, akhirnya uji Nabi apa? Engkau wudhu yang sempurna. Kemudian apa? Kemudian engkau sholat. Han digawinya wudhu yang sempurna, hanya sembahyang. Ditakuninya pulang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kesan ulun haja kah? Ada Nabi gesan semua umatku. Kayak itu bilanya tagawi, cepat-cepat gawi kebaikan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa disediain? Wa'ad bi sayyi'ata hasanata tamhuha. Ikutilah semua keburukan dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan tersebut akan menghapus daripada keburukan. Nah, itu bilanya tagawi dosa sekecil, bilanya sampai waktunya duduk sempurna sampai jam zuhur. Bilanya orang katakan dalam hadis lain lah, bila engkau melihat Rasulullah SAW ada orang mandi 5 kali sehari. Mungkinlah di dalam diri seseorang tersebut tersisa kotoran. Pada mungkin lagi kayak itu juga bilanya kita kalau menggawin 5 waktu ini dosa-dosa kecil kita terampuni. Tagawi Jumat kayaknya kalau Jumat tuh nang bilanya kada terhapus di 5 waktu dihapus di Jumat. Kalau bahasa gaulnya bahasa wahininya treatment lah. Karena ada terhapus di treatment ini kata kawa di bulan Ramadan kayaknya diaudit nama-nama nanti salah dibujui orang di bulan Ramadan kayaknya ijat selagi apa kadang mengerjakan dosa-dosa besar. Nah dosa besar kada kawa dengan perbuatan baik. Tagawi zina misalnya sedekah kada kawa. Nah tagawi minum-minuman keras misalnya langsung sedekah aja hilang dosanya kada. Bila tagawi dosa besar, ujar sahabat mengatakan bahwasanya harus dengan taubatun nasuha, dengan taubat yang jujur. 3 syaratnya. Yang pertama, an-nadmu bil qalb, menyesal di dalam hati. Kemudian al-iqrar bil lisan, diucapkan orang lawan lisan bila tagawi dosa besar tadi. Nah, banyak dosa besarnya Allah, membunuh, zina, apalagi judi, apalagi banyak. Nah, yang pertama menyesal, ada penyesalan di dalam hati, an-nadmu bil qalb wa iqraru bil lisan, diaplikasikan dengan lisan dengan memperbanyak mengucapkan istighfar, berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa itmaru alla yauda ilaihi, dan bercita-cita dengan kuat, bersungguh-sungguh, bertekad yang bulat untuk kada lagi jatuh pada dosa besar tersebut. Itu harus ada di dalam taubat. Bilanya dosa besar itu ada hubungannya lawan Allah. Bilanya ada lawan makhluk, bang, dosa besar itu harus ditambahi sebuting lagi, selesaikan urusan kita yang makhluk. Nah, bila tajuntan, tak ambil kurang. Misalnya sarik menyucul rumah orang, selesaikan lawan ampun rumah. Kalau lawan Allah nyaman di mana tempat, selagi tempat itu layak untuk melakukan taubat, kita diterima. Tapi bila lawan makhluk, engkau selesaikan dengan Allah Subhanahu wa